Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita bersyukur dan kita berterima kasih sebab Tuhan masih memberikan kita kesempatan yang begitu indah untuk kita merenungkan firman Tuhan. Renungan Kristen kita hari ini terambil dari satu bagian firman Tuhan, yaitu 1 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian, saudara. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Saudara, seorang yang bernama Erna Bombeck menulis sebuah kolom tentang konflik yang kadangkala terjadi saat melakukan pembagian warisan, tentu dari orang tua kepada anaknya, saudara. Saudara kandung setelah orang tua mereka meninggal, entah berupa mangkuk, selimut, atau perhiasan, dan lain sebagainya, merupakan barang-barang yang diperebutkan dengan begitu luar biasa. Mereka selalu mengatakan warisan ini untuk saya, warisan ini untuk kamu, dan lain sebagainya. Saudara, bagi Bombeck, warisan sejati manusia atau orang tua adalah cara hidup mereka, bukan harta yang mereka tinggalkan. Saudara, kalimat ini begitu beautiful sekali. Saya ulang bagi kita, bahwa Bombeck mengatakan warisan sejati seorang tua Kristen adalah cara hidup mereka, bukan harta yang mereka tinggalkan. Saudara, Daud meninggalkan harta warisan yang tidak ternilai bagi Salomo anaknya. Saudara, tentara, prajurit, istana, atau kemasyuran dan kekuasaan, semua diberikan kepada Salomo. Tetapi ada satu hal yang Daud mengatakan secara langsung kepada Salomo, bahwa inilah warisan yang paling penting bagi engkau anakku, atau dari orang tuamu ini kepada anakku, yaitu jangan tinggalkan jalan Tuhan. Benar saja, saudara, saat Salomo mengikuti jalan Tuhan, makmurlah hidupnya dan seluruh rakyatnya. Tetapi ketika Salomo meninggalkan Tuhan, pada saat itu hancurlah negaranya, hancurlah hidupnya, dan hancur jugalah rakyatnya. Banyak orang tua hari ini sibuk sekali memikirkan harta benda yang akan ditinggalkan kelak bagi anaknya. Bahkan nomor satu adalah anakku menjadi kaya dan juga memiliki skill bagaimana mencari uang seperti diriku. Maka ditempalah anaknya sedemikian rupa, diajarkan seni komunikasi sampai sumber pendapatan dan peluang bagaimana menjadi yang terbaik di antara kompetitor-kompetitor yang lain. Saudara, semua hal itu penting dan tidak salah. Bahkan ada 6 ayat Alkitab mendukung kita untuk bekerja dan menjadi pribadi-pribadi yang sukses. 2 di antaranya adalah 2 Tesalonika pasal 3 ayat 11-12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Amsal 12 ayat 27, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Wow, saudara, Alkitab mengatakan hasil dari usahamu, apa yang kita kerjakan, apa yang kita kejar dan cari adalah harta benda ataupun pengetahuan, merupakan harta yang berharga di dalam hidup kita. Tapi saudara, tanpa Tuhan menjadi tuan di dalam kehidupan kita, maka apa yang kita miliki akan menjadi berhala. Tanpa Tuhan, maka apa yang saudara dan saya miliki justru akan menjadi alat yang merusak hidupmu. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan pengetahuan dan harta benda. Tetapi tanpa Tuhan, maka banyak orang memakainya untuk ajang pamer bagaimana kayanya dia. Memiliki suami atau istri yang baru, memiliki selingkuhan, membeli kekuasaan, membunuh orang lain, bahkan menghancurkan hidup sesamanya. Karena dia memakai apa yang dia punya, saudara, tanpa Tuhan.
Daud mengatakan kepada Salomo, jika engkau bersama Tuhan, maka kekuasaan dan semua yang engkau miliki akan terasa berguna bagi semua rakyatmu. Dan nama Tuhan dimuliakan melalui kekuasaan dan harta benda dalam hidupmu. Saudara, hidupmu diberkati dan diperkenan Tuhan apabila kita memakai apa yang kita miliki dengan baik, dengan bersandar, dengan mengerti bahwa semua untuk kemuliaan Tuhan. Hanya itu yang penting bagi Daud. Warisan yang utama adalah takut akan Tuhan, bukan istana, bukan kekuasaan, bukan kemewahan. Dan itulah yang dikatakan Daud kepada Salomo, maka takut akan Tuhan, hidup setia kepada Tuhan akan memandumu bagaimana cara memakai kekuasaan dan harta bendamu dengan sebaik-baiknya. Saudara, apa yang saudara miliki pada hari ini? Otak yang cerdas, kekayaan yang berlimpah, semua itu baik. Tetapi jikalau tanpa Tuhan di dalam hidupmu, maka saudara kehilangan warisan yang paling berharga, yaitu takut akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan, berikanlah apa yang harus diberikan kepada Tuhan, dan pakailah apa yang saudara dan saya miliki untuk kemuliaan Tuhan. Karena untuk itulah kita diciptakan. Tuhan memberkati setiap saudara.